wanita yang kita lihat ini orangnya itu bukan seperti wanita biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Gerami MK. Sekarang kita akan bercerita tentang misteri Gunung Singgalang, yang cerita tentang Telaga Dewi. Dia terletak di puncak Gunung Singgalang. Jadi kita mendapatkan narasumber dari Bapak Reffi yang merupakan putra daerah yang mengetahui banyak tentang Gunung Singgalang. Jadi bagaimana ceritanya? Ikuti saya. Tapi jangan lupa sebelum menonton video cerita mitos tentang Singgalang ini, jangan lupa subscribe. Mari ikuti. Pak, jadi sama-sama kita tahu Pak, di Gunung Singgalang ini ada danau yang diberi nama Telaga Dewi. Jadi bagaimana sejarahnya Pak sampai nama tersebut disebut Telaga Dewi? Baik, jadi ini tentang Telaga Dewi yang ada di Gunung Singgalang. Ini sebuah yang bisa kita ceritakan, membuat sesuatu hal yang menarik. Kenapa dia disebut sebagai Telaga Dewi? Tentu asal muasalnya adalah Gunung Singgalang sudah termasuk gunung purba. Jadi telaga yang terbentuk itu merupakan bekas dari gunung aktif yang sudah ribuan tahun. Setelah itu tentu pola kehidupan dari dua alam tadi menjadi berubah. Jadi dari situ lahirlah sebuah pemahaman apa yang dimaksud dengan menjadi sebutan masyarakat menjadi Telaga Dewi. Jadi ada dua alam nyata dan alam metafisika namanya. Alam metafisik ini disampaikan oleh orang-orang tua kita, dan bagi mereka yang bisa masuk ke alam itu dicetuskanlah menjadi Telaga Dewi. Karena apa? Di Gunung Singgalang itu yang menjadi tuan rumahnya adalah seorang perempuan, di mana yang menjadi prajuritnya dan segala kelengkapan sebuah komunitas metafisika tadi itu semuanya perempuan. Jadi bisa dikatakan alam lain ya Pak? Iya, itulah kira-kira. Pernah nggak Pak kejadian terbukti Bapak misalnya bertemu dengan seorang sosok wanita atau si Telaga Dewi itu sendiri? Begini, untuk menanggapi pertanyaan yang seperti ini, tidak semua orang bisa mendapatkan sebuah keberuntungan atau akses ke hal-hal yang seperti itu. Ada beberapa teman, ada beberapa kenalan yang mengalami semacam kejadian atau pada waktu tertentu, dan itu memang selalu wanita. Iya, yang menjadi kita sebut tokohnya, menjadi di alam Gunung Singgalang ini ya memang wanita. Pernah nggak Pak di Singgalang ini pendaki hilang, tapi tidak ditemukan jasadnya? Nah, ini yang menjadi ciri khas. Menjadi ciri khas
sebuah cerita kisah nyata di Gunung Singgalang. Yang hilang itu memang raib, tidak temukan. Baik masyarakat kita sendiri, masyarakat pendatang, baik dalam dan luar negeri, sampai sekarang tidak ditemukan dan tidak balik. Seperti beberapa tahun yang lalu, ya, yang sangat fenomenal waktu anak Bapak Kapolda itu dikerahkanlah seluruh macam usaha, seluruh macam tenaga, memang tidak bisa ditemukan. Memang tidak ditemukan. Tidak. Oh, jadi bisa disebutkan ya Pak, kalau Telaga Dewi ini suatu kerajaan alam gaib. Ya, Saya dengar cerita, ya, di situ pintu gerbangnya. ya. Jadi begini, ada seorang kenalan saya tinggal di Bukit Tinggi, bukan di Pandai-Sike. Datang ke sini, artinya dia mempunyai indera keenam yang bisa kasat mata. Jadi kira-kira ada tower di bawah itu. Itulah yang menjadi gerbang alam yang berbeda dengan di atas dengan yang di bawah. Jadi itu ada semacam gapura, semacam pintu gerbang yang di kiri kanannya dikawal oleh semacam prajurit, yang prajuritnya itu semuanya wanita. Semuanya wanita. Iya. Kalau bagi para pendaki, kalau mau mendaki aman kan Pak? Ya, inilah yang seharusnya kita pahami. Kalau tingkat amannya itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kita tentu harus memakaikan sopan santunkah atau adab. Ya, sepanjang itu niat kita baik, yang kita lakukan baik, tidak menjadi masalah. Enggak jadi masalah. Tidak menjadi masalah. Bapak kan kesehariannya di apa namanya? Ini Bukit Kumayan. Bukit Kumayan ya. Keseharian Bapak di sini, selama Bapak di sini pernah nggak menemukan hal-hal yang ganjil, hal-hal yang misteri lah ya? Jadi memang sering orang menanyakan yang seperti ini. Jadi saya mewakili putra daerah Pandai-Sike lah ya. Tentu ini sudah menjadi keseharian kami, dengan hidup berdampingan dengan alam yang gunung. Kita tidak bisa menampik bahwa ada alam lain. Walaupun kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang menciptakan alam yang seperti itu. Jadi kegiatan atau situasi-situasi seperti ini memang sering atau terjadi dan dialami oleh beberapa orang. Contohnya kalau di gunung terjadi masalah, itu akan ada semacam tanda, apakah angin kencang, kabut yang begitu menegangkan, kemudian ada cuaca yang luar biasa, berarti itu sudah menjadi tanda ada kesalahan yang harus kita perbaiki. Ya. Iya, itu yang sering kita lakukan. Ada juga beberapa masyarakat kita juga yang contohnya kita masuk hutan salah jalur, ini langsung ada, katakan sekarang itu kalau bahasanya penampakan ya. Iya, penampakannya. Contohnya kita salah jalur, kita melihat sosok seolah-olah jangan masuk sini. Nah, makanya kita ambil jalur lain, dan itu sering sangat terjadi. Ya. Telaga Dewi itu
perempuan. Bisa nggak Bapak gambarkan perempuan itu sosoknya seperti apa? Iya. Cantikkah atau seperti misalnya kayak cerita hantu Indonesia lah, kayak kuntilanak misalnya atau Iya, gimana iya. Pak kita? Jadi begini, ini yang pernah kita alami dan kawan-kawan lain pun sekampung yang pernah dialami. Wanita yang kita lihat ini orangnya itu bukan seperti wanita biasa, artinya kita tidak serta-merta akan mengagumi atau gimana ya, dia penuh wibawa begitu. Tapi di saat kita melihatnya ini dengan waktu yang sangat pendek, kita nggak akan ingat kalau ini kita berada di hutan. Iya. Hanya aja pas waktu kita lihat ini menjadi bagian satu pertanda apa gitu. Tergantung kita menilai diri sendiri. Tapi memang sosok wanita yang cantik, anggun, Iya, iya. bisa disebut kayak cerita di apa ya, Nyi Roro Kidul yang Iya, jadi Ya. bukan kita ingin mengganggu, nggak ada rasa seperti itu. Kita hanya tertegun melihat sosok ini. sosok itu. Iya, begitu. Tapi kalau seandainya kelihatan nggak jahat ya Pak? Enggak. Nah, jadi timingnya orang atau kita yang melihat itu inilah yang beda-beda. Apakah sedang melakukan pendakian, sedang istirahat. Kita hanya memaknai apa sebenarnya, kenapa dia muncul di pandangan kita. Berarti kalau seandainya dia muncul itu sesuatu memberi Memberikan peringatan. peringatan. Iya. Kalau seandainya ada pendaki salah jalur, Nah, mungkin bisa jadi melihat biasanya dia berdiri di tengah jalan, di tengah jalan. sehingga kita harus pindah jalur. Oh gitu. Begitu. Nah, tapi di Singgalang sendiri ada semacam kelompok lain yang biasanya kalau di sini orang sebutnya leco. Leco itu ciri-cirinya tumitnya Tumitnya? jari itu di belakang, jadi tumit yang di depan. Oh, kebalik Nah, kaki ya Pak? Kebalik. Nah, Ini ya kalau secara metafisika ini punya komunitas tersendiri lagi. Mereka ya kayaknya ya hidup dengan tenang di sini. Tapi waktu tahun 80-an karena banyak pendaki, waktu ada pencarian sehingga mungkin agak terganggu ya. Mereka pindah dari Singgalang ke arah Gunung Merapi, berbondong-bondong. Masyarakat yang melihat di pinggir jalan, di rumah, melihat nih rame-rame, tapi cara jalannya ini seperti kita merewind sebuah gambar. Stepnya tuh dari sini langsung ke sini, langsung ke sini, habis. oh seperti Langkahnya seperti kayak di film tuh ya Pak? iya, Dari sini hilang, langsung loncat, loncat. habis. Nah, itu yang terjadi. Jadi mungkin karena wilayah mereka terganggu, mereka pindah ke Gunung Merapi. Gunung Merapi. Nah, setelah itu entah balik ke sini lagi, entah Itu dinamakan apa namanya Pak? leco. Leco ya, Ah. leco. Iya. Mungkin dari bahasa kalau di tempat lain mungkin lain lagi namanya. Atau sama dengan orang Bunian enggak? Semacam itu. Semacam itu ya. Iya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri memang ada penunggu yang tetap tapi di beda dunia. Beda dunia. Nah, ya semacam itulah. Hanya saja yaitu barangkali di versi apakah kakek nenek kita dulu mungkin ceritanya lain, tapi itu yang pernah, bukan saya sendiri yang melihat, masyarakat banyak yang melihat. Di saat itu, di saat ada dulu teman kita Yahya yang hilang, di saat itulah masyarakat berbondong-bondong melakukan pencarian, dia malah turun ke bawah karena agak terganggu mungkin tempat mereka. Oh, terganggu.
Oke, itulah sedikit nambah pengetahuan tentang Gunung Singgalang. Jadi tidak bisa dipungkiri memang ada dunia lain selain dunia kita, dan itu nyata ya Pak. Iya, banyak orang yang sudah. Nah, banyak orang yang sudah. Oke, sekian cerita kami hari ini. Semoga bermanfaat dan tunggu cerita-cerita selanjutnya dari Gerami MK. Oke, makasih banyak Pak. Sama-sama.